Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai strategi manajemen masalah yang kedua. Kalau sebelumnya kita pernah membahas strategi manajemen masalah pertama, nah sekarang adalah strategi manajemen lanjutannya. Yang pertama akan kita bahas adalah ada 5 tahap manajemen strategi. Yang pertama, dalam sebuah perusahaan, yang pertama adalah harus mampu mengedepankan visi dan misi dari perusahaannya. Kenapa? Ketika kita, menjadi seorang humas, dalam sebuah perusahaan, kita harus mampu, membuat strategi, di mana strategi ini, eee, sesuai dengan visi dan misi dari perusahaannya. Kemudian juga, strategi yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa mengenali pangsa pasar yang ada pada perusahaan kita. Nah, pangsa pasar ini tentu dilihat dari daya beli para, audiens atau konsumen yang akan membeli produk atau, membeli jasa kita, seperti itu. Kemudian fokus kepada brand positioning-nya, jadi perlu diperhatikan juga ketika kita sebagai seorang humas, di mana sih posisi yang ingin kita letakkan untuk, perusahaan kita. Apakah perusahaan, menengah ke bawah, menengah ke atas, atau cuma di tengah-tengah aja gitu. Jadi brand positioning-nya harus jelas gitu ya, dilihat dari harganya, kemudian proses penjualannya, kemudian juga strategi yang dilakukan seperti apa. Kemudian yang keempat adalah mempertahankan kelangsungan bisnis. Mempertahankan kelangsungan bisnis ini tentu saja dengan menggunakan berbagai macam, strategi bisnis yang dilakukan. Nah, strategi bisnis ini tuh, rupa-rupa, jenisnya gitu ya. Ada strategi bisnis yang dia memang berkembang untuk, menunjukkan kepada yang memang dia tuh, bisnisnya itu cukup hanya di bidang produk saja gitu, tidak mau, di bidang jasa. Tapi ada juga yang berpikir, "Oh kayaknya nih saya selain produk perlu juga ada yang namanya di bidang jasa." Jadi untuk mempertahankan kelangsungan bisnis harus dilihat juga mana peluang-peluang yang bisa, perusahaan ini melakukan ekspansi atau, perusahaan ini bisa lebih besar gitu, daya, lingkupnya. Nah, ini harus dilihat juga bagaimana mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Nah, yang kelima adalah memadu perencanaan dan perbaikan. Jadi, dalam, perusahaan, kita tuh harus tahu nih, strategi yang dilakukan adalah, apakah rencana ini harus terus-terusan diubah atau harus terus-terusan diperbaiki. Nah, caranya adalah dengan memadukan perencanaan dan perbaikan. Kalau misalnya di tahun-tahun sebelumnya ternyata strategi yang dilakukan tidak berhasil, apa nih yang harus diinovasi pada tahun ini supaya strategi yang dilakukan itu bisa berhasil. Jadi memang harus ada kombinasi antara kegagalan yang pernah dilalui di tahun sebelumnya dengan, sesuatu strategi yang baru di tahun ini, misalnya seperti itu. Ada tahapan penting dalam manajemen strategi. Tahapan penting dalam manajemen strategi yang pertama adalah harus mampu mengidentifikasikan arah dan tujuan. Nah, identifikasi arah dan tujuan ini juga, tergantung gitu ya, apakah, tujuan perusahaan ini strateginya mau, eee lebih maju secara profit atau lebih maju secara SDM atau lebih maju secara produk. Nah, ini juga harus jelas dulu apa sih yang menjadi arah dan tujuan dari perusahaan tersebut. 2, analisis sumber dayanya. Sumber daya ini termasuk sumber daya, resource-nya atau sumber daya manusianya itu seperti apa. Apakah orang-orang lama ini perlu dipertahankan atau justru perlu menambah orang-orang baru? Kenapa? Ketika kita sudah mengetahui research yang kita butuhkan dalam perusahaan, pekerjaan yang ada dalam perusahaan itu bisa menjadi efisien. Begitupun juga dengan, research-research yang lainnya. Jadi sumber dayanya baik dari alat-alat yang digunakan, kemudian produk dan lain sebagainya. Jadi research-nya ini banyak sekali. Jadi perlu dipertimbangkan apa saja nih yang harus dikurangi, ditambahkan, atau justru dipertahankan. Selanjutnya, yang ketiga adalah menyusun strategi. Setelah kita tahu arah dan tujuan perusahaan, misalnya tahun 2024 itu mau apa, maka
kita sudah tahu juga sumber daya research apa yang harus dikurangi, ditambah, atau dipertahankan, baru kita susun strateginya. Strategi apa nih yang harus kita kembangkan supaya bisa menghasilkan, produk perusahaan atau menghasilkan perusahaan yang jauh lebih dikenal dengan inovasi-inovasi yang lebih bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga mampu bertahan dengan sehingga mampu bersaing dengan, perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, yang keempat adalah menerapkan strategi. Nah, menerapkan strategi ini lebih kepada bagaimana sih caranya si perusahaan ini tuh mampu menerapkan strategi-strategi perusahaan yang ada. Nah, strategi-strategi perusahaan ini juga ragamnya beda-beda gitu ya. Apakah, strategi ini, untuk diterapkan secara offline, secara online, digitalisasi atau seperti apa dan bagaimana prosedurnya. Itu juga perlu dipertimbangkan, proses eksekusinya seperti apa. Baru setelah kita susun, kita menerapkan, berarti diterapkan ini ada proses monitoring di dalamnya. Nah, setelah melakukan penerapan ini, maka perlu dilakukan yang namanya evaluasi efektivitas strategi. Evaluasi ini perlu dilakukan dengan periode tertentu, bisa 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, tiga bulan sekali, untuk melihat nih sebetulnya strategi yang kita lakukan ini sudah efektif belum ya untuk di tahun ini, atau cocok tidak ya, berhasil tidak ya. Nah, ini memang harus dilakukan evaluasi secara periodik oleh pihak perusahaan, seperti itu. Tergantung yang me-handle-nya apakah PR atau ada divisi tertentu. Selanjutnya, apa sih sebetulnya strategi manajemen masalah ini? Nah, perlu dilihat masalah konflik ini adalah nyaris, sesuatu hal yang serupa. Jadi strategi masalah itu lebih kepada merujuk pada langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan solusi yang memuaskan semua pihak gitu ya. Pasti, solusi ini nggak ada yang bisa memuaskan semua pihak gitu ya. Kenapa? Ada hal-hal yang memang, tidak bisa satu pemahaman gitu ya. Makanya kenapa untuk bisa menggunakan strategi manajemen masalah ini, kita perlu tahu nih langkah-langkah apa saja, solusi apa saja yang harus dilakukan sehingga masalah ini tidak menjadi besar gitu. Nah, ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan ketika kita mencari solusi terbaik supaya masalah tidak berkepanjangan atau tidak menjadi besar. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah cari tahu dulu akar masalahnya apa. Root case-nya itu apa? Akar masalahnya itu apa? Setelah kita tahu akar masalahnya, baru kita diskusikan dengan cakupan masalah yang ada. Ketika memang ada masalah dalam sebuah perusahaan, jangan sampai masalah ini malah melebar ke masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Contoh, misalnya masalah kali ini adalah masalah gagal produksi gitu ya. Karena gagal produksi misalnya ada benda asing dalam sebuah produk dan itu jumlahnya tidak sedikit banyak gitu. Nah, terus malah ketika ada masalah ini, salah satu divisi menyalahkan divisi lain, "Oh, ini karena bagian produksinya A, B, C, D, karena sebelumnya bla bla bla." Jadi dibahas ke masalah-masalah yang lalu, tidak fokus dengan masalah yang ada. Kenapa? Kalau misalnya kita kaitkan dengan masalah-masalah sebelumnya, itu justru malah membuat masalah menjadi lebih besar dan tidak terselesaikan. Padahal solusi yang terbaik adalah fokus terhadap masalah saat ini tuh apa sih sebenarnya masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya. Yang ketiga adalah memastikan partisipasi semua pihak. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan mengalami masalah, pastikan bukan hanya satu divisi saja yang menyelesaikan masalah tersebut, tapi juga divisi-divisi yang terkait yang ada dalam proses tersebut. Contoh, misalnya divisi yang terkait adalah Eee, apa sih, divisi produksi. Nah, divisi produksi ini kan pasti ada bagian pemasaran, ada bagian humas, ada bagian iklan, ada bagian packaging, dan lain sebagainya. Nah, ini juga pastikan semua pihak itu terlibat supaya tahu bagaimana cara memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi. Jadi bukan hanya dipegang oleh satu divisi saja, tapi, divisi-divisi lain juga berkontribusi memberikan, masukan dan feedback terhadap, masalah yang ada. Kemudian membuat strategi resolusi untuk masa yang akan mendatang. Nah, kalau misalnya sudah tahu nih masalahnya apa, bagaimana cara mengatasinya, kita harus membuat juga yang namanya strategi resolusi untuk masa yang akan datang. Kenapa ini harus dibuat atau dilakukan? Supaya tahu gitu ya,
kira-kira apa sih yang perlu dilakukan supaya nanti kejadiannya tidak terjadi lagi seperti sebelumnya. Makanya kenapa perlu dibuat resolusi untuk masa mendatang, dikhawatirkan akan terjadi masalah yang sama di kemudian hari. Harapannya tentu setiap perusahaan tidak ingin ada masalah yang sama terjadi, tapi kita tidak pernah tahu, yang akan datang itu seperti apa, tapi setidaknya kita bisa mengantisipasi masalah tersebut. Nah, kenapa sih manajemen konflik ini penting? Karena satu, kalau misalnya kita, memahami manajemen konflik, maka itu bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Orang-orang jadi tahu, setiap divisi atau karyawan jadi tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana, bekerja dalam sebuah tekanan, bagaimana meningkatkan kualitas pekerjaan sehingga tidak timbul permasalahan lagi di kemudian hari. Selain itu juga mempererat hubungan antar pegawai dan atasan. Dengan adanya konflik, dengan adanya masalah, kita jadi berpikir satu sama lain di dalam perusahaan dan tidak masing-masing, sehingga bisa terjadi yang namanya mutual understanding, bisa terjadi juga yang namanya teamwork yang bagus, bisa terjadi juga yang namanya, problem solving dan, apa ya, design thinking yang bagus untuk, memberikan solusi terhadap konflik atau masalah yang ada. Kemudian, yang ketiga juga mengurangi stres di lingkungan kerja. Nah, ketika ada konflik, biasanya ini dapat mengurangi stres di lingkungan kerja. Mungkin ada yang bertanya, "Loh, bukannya konflik justru dapat menambah beban, kerja atau menambah stres?" Tidak, sebagian berpikir bahwa dengan adanya konflik, ide dan gagasan bisa tersampaikan dan tersalurkan. Sehingga bagaimana nih caranya kita informasi atau gagasan kita tidak memicu konflik-konflik berikutnya, tapi bisa merilis stres kita supaya, ide dan gagasan yang kita miliki itu tidak numpuk, hanya di pikiran kita saja. Yang, terakhir adalah memudahkan implementasi ide. Nah, kalau misalnya terjadinya konflik, maka ada ide-ide, kita tuh terpaksa jadi berpikir, bagaimana mencari solusi, bagaimana mencari jalan keluar. Nah, ini adalah untuk memudahkan, implementasi ide-ide yang ada di pikiran kita. Kalau nggak ada konflik mungkin kita, tidak berani untuk speak up, tidak berani untuk mengeluarkan ide dan gagasan. Tapi karena justru ada konflik, ada masalah, kita menjadi lebih terbuka untuk memberikan, ide-ide dan gagasan, agar tercapainya solusi terbaik, bagi perusahaan, seperti itu. Nah, di sini juga ada tipe manajemen konflik dalam perusahaan. Nah, tipe manajemen konflik ini merupakan salah satu strategi. Jadi caranya ada beberapa cara yang bisa dilakukan perusahaan supaya tidak terjadi konflik atau masalah dalam perusahaannya. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah dengan proses yang namanya accommodating. Accommodating dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat dalam masalahnya. Lalu dilakukan musyawarah, kemudian juga, dicari solusi yang seperti apa, dan, apa ya, diambil titik tengah yang keputusannya tidak berat sebelah. Jadi kalau misalnya tadi kasusnya, "Oh, ini kesalahan karena ada benda asing yang masuk ke dalam sebuah produk dan jumlahnya tidak banyak." Tidak hanya menyalahkan kepada bagian produksi saja, tapi juga ada pihak-pihak lain yang bekerja sama atau ikut terlibat dan didiskusikan, dimusyawarahkan, sehingga pada proses accommodating ini tidak saling menyalahkan satu sama lain, tapi memberikan masukan satu sama lain untuk bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, permasalahan ini tentu untuk mendapatkan win-win solution sehingga pada akhirnya, pada akhirnya semua pihak yang terlibat dalam masalah ini juga mendapatkan hasil yang sama-sama mengenakan, dan tidak menyalahkan satu sama lain. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan proses avoiding. Avoiding ini adalah menghindari masalah atau hal-hal yang bisa menyebabkan masalah, menjadi cara manajemen masalah yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi gini, avoiding ini kadang dilakukan oleh perusahaan gunanya adalah supaya tidak timbul masalah-masalah yang lain. Nah, biasanya ini kalau ada isu-isu yang beredar tidak benar terkait perusahaan,
perusahaan itu biasanya akan cenderung melakukan silent dulu atau diam terlebih dahulu tanpa bereaksi. Kenapa? Biasanya perusahaan itu menghindar ini menunggu permasalahannya reda dulu, calm down dulu, baru setelah itu diselesaikan masalahnya, atau, diberikan klarifikasi atau diberikan solusinya. Jadi tidak gerasak-gerusuk pada saat, masalah muncul. Karena kenapa? Ketika ada masalah yang muncul, kemudian kita gerasak-gerusuk, maka ini akan mengakibatkan masalah itu timbul makin besar. Makanya kenapa proses penghindaran ini biasanya dilakukan supaya, tidak timbul masalah-masalah baru di kemudian hari, seperti itu. Dan ini tergantung juga case-nya seperti apa atau kasusnya seperti apa. Nah, selanjutnya ada compromising. Compromising ini mirip dengan accommodating, tetapi ada sedikit perbedaan yang diberikan. Jadi kalau misalnya tadi, yang accommodating itu, ngumpulin semua pendapat-pendapat dari pihak yang terkait, kalau compromising ini mengambil keputusan untuk jalan keluar yang tetap menguntungkan kepentingan bersama. Jadi kalau di compromising ini tuh, nanti perusahaan itu akan mikirin nih, "Oke deh, ini kayaknya diskusinya semua sudah berpendapat, yang terlibat sudah berpendapat, tapi masih belum ada jalan keluar." Oke, jalan keluar yang dilakukan adalah dengan, informasi yang disampaikan oleh gagasan atau ide yang disampaikan oleh, pihak perusahaan. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah supaya bisa menemukan jalan keluar dari perusahaan tersebut. Kenapa jalan keluarnya pada akhirnya tidak menggunakan accommodating, karena dilihat dulu nih, apakah ini nanti akan merugikan, khalayak atau justru merugikan perusahaan. Makanya kenapa biasanya ini akan, menguntungkan kedua belah pihak, baik itu dari stakeholder internal maupun stakeholder eksternalnya, seperti itu. Nah, di sini tuh ada 4 jenis, bentuk kompromi. Yang pertama, dengan cara memisahkan pihak yang, terlibat masalah agar masalahnya bisa terselesaikan. Jadi, kita pisahkan dulu nih, mana yang terlibat masalah sama yang tidak terlibat masalah. Kalau misalnya yang tidak terlibat masalah, tapi dilibatkan misalnya divisi-divisi tadi ya, kalau masalah produksi gitu ya, kegagalan produksi. Dilibatkan nih bagian misalnya katakan bagian administrasi. Lah administrasi kan nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi jangan sampai dilibatkan atau dikait-kaitkan supaya makin banyak orang yang terlibat di dalam masalah tersebut. Jadi perlu dipisahkan mana yang bagian, eee, divisi yang terlibat dalam masalah tersebut, mana yang tidak terlibat, supaya tidak semakin besar dan tidak makin blunder ke mana-mana masalah yang ada. Kemudian atrasi, berarti persetujuan atas keputusan yang diambil oleh pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah. Nah, pihak ketiga ini pernah kita bahas di strategi manajemen satu, itu ada 2 ya, ada CPR, Corporate Public Relation, ada Public Relation, ada, Corporate Communication. Jadi, pastikan dulu mau menggunakan pihak ketiga yang mana. Pihak ketiga ini gunanya adalah supaya bisa menganalisa jawaban dari pihak A dan pihak B, sehingga bisa diambil keputusan, tengah, yang mana keputusan tengah ini justru, tidak akan merugikan siapapun, tidak menguntungkan siapapun, tapi bisa menyelamatkan, perusahaan dari masalah yang ada, seperti itu. Kemudian, yang ketiga adalah mengambil keputusan dengan kebetulan tetapi sesuai dengan aturan yang berlaku dan tetap adil. Nah, kenapa sih harus mengambil keputusan, walaupun misalnya belum menemukan titik tengah, pihak perusahaan kan pasti sudah memilih pihak ketiga untuk bisa mengambil jalan tengah. Kalau yang terjadi musyawarah pada divisi-divisi yang terlibat ini dalam kasusnya, tidak menemukan titik tengah, maka pihak ketiga itu dia sudah memikirkan dari jawaban-jawaban yang ada, strategi apa ya yang harus dilakukan untuk bisa menemukan jawaban, sesuai, dengan aturan yang ada dan tetap adil, tidak menyudutkan pihak-pihak yang ada di dalam, permasalahan tersebut, gitu, dan tidak menguntungkan salah satu pihak juga, tapi balik lagi, tetap menyelamatkan si perusahaan. Kemudian kemudian yang keempat, menyogok atau memberikan imbalan kepada pihak ketiga. Nah, ini sebetulnya cara komprominya beda-beda gitu, tapi yang poin 4 ini justru tidak disarankan karena kenapa, di sini kalau misalnya dengan proses menyogok, atau memberikan imbalan, agar pihak dimenangkan penyelesaian masalah, ini adalah biasanya,
bentuk kompromi yang sudah masuk ke dalam tahap deadlock. Di mana tahap deadlock ini adalah tahap yang sudah nggak bisa kemana-mana lagi nih gitu, harus harus tetap diselesaikan. Oke deh, caranya mungkin harus dengan memberikan imbalan supaya masalahnya tetap selesai atau bisa selesai, bukan hanya, secara internal tapi bisa jadi secara eksternal. Biasanya sih ini dilakukan untuk bisa kompromi dengan kondisi yang, ada secara eksternal, seperti itu. Nah, tadi sudah ada accommodating, avoiding, compromising, sekarang collaborating. Collaborating ini adalah langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah dengan kolaborasi. Oke, kita tahu nih kita ada masalah, tapi mau sampai kapan kan saling salah-salahan? Maka cara satu-satunya adalah dengan berkolaborasi satu sama lain untuk menyelesaikan masalah yang ada dan mementingkan kedua belah pihak. Kenapa, kenapa, harus bisa, mementingkan, kedua belah pihak secara adil? Ya tadi, kalau misalnya kita ini kan yang kita lakukan adalah dengan win-win solution gitu ya, bukan win-loss. Kalau win-loss ada satu pihak yang dimenangkan, ada satu pihak yang dikalahkan. Kalau ada pihak yang dikalahkan, maka akan merugikan. Ketika sudah merugikan, ini bisa berdampak terhadap perusahaan. Nah, yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana ya caranya supaya collaborating ini justru menguntungkan kedua belah pihak dan tidak menjatuhkan satu sama lain dan tidak ada pihak yang, dikalahkan dan juga tidak ada pihak yang menang sehingga yang kalah ini merasa bahwa, "Kok semua masalah yang ada akibat kita ya atau divisi kita." Nah, ini yang harus dihindari karena itu akan menurunkan kinerja para karyawan yang ada pada divisi tersebut. Makanya perlu dilakukan yang namanya collaborating. Next, ada yang namanya competing. Competing ini adalah mengelola masalah yang membuat pihak terkait bersaing untuk memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Biasanya di sini sistem yang digunakan secara paksa adalah dengan win-lose gitu ya. Ada yang menang, ada yang kalah. Competing ini tergantung juga kasusnya seperti apa. Ketika misalnya sudah dilakukan musyawarah, tapi ternyata, salah satu pihak contoh ya, balik lagi ke bagian produksi, ternyata yang bagian produksi ini yang salah adalah ya si bagian produksinya gitu. Bagian packaging-nya misalnya yang salah atau bagian controlling-nya. Bagian controlling ini nggak ngecek, produk-produk yang ada dengan detail, maka otomatis ya mau tidak mau ternyata, semua pendapat menjurus kepada bagian quality control. Maka otomatis pada saat competing ini mau tidak mau, pihak ketiga ini harus mengatakan bahwa, yang digunakan adalah proses win-lose. Jadi ada yang menang, ada yang kalah, dan yang kalah harus menanggung akibatnya. Misalnya divisi quality control, maaf ya, misalnya divisi quality control, mendapat pengurangan gaji atau misalnya mendapatkan surat peringatan karena kesalahan yang terjadi dan lain sebagainya, sehingga masalah, bisa terselesaikan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah conglomeration. Conglomeration adalah cara menyelesaikan masalah bisnis dengan menggabungkan 5 tipe di atas. Biasanya, conglomeration ini akan jauh lebih melelahkan. Kenapa lebih melelahkan? Karena masalah yang ada pada perusahaannya itu jauh lebih kompleks, jauh lebih banyak. Nah, masalah yang lebih kompleks, masalah yang lebih banyak, maka cara penyelesaiannya juga akan lebih, ribet atau lebih kompleks juga. Kenapa? Ya tadi gitu, karena masalahnya sangat besar, perlu digunakan, s mat sat sat apa ya, perlu digunakan satu-satu, dari bagian, 5 tipe tadi itu seperti apa cara menyelesaikan masalahnya. Sehingga ketika sudah tahu cara menyelesaikan masalahnya, kita menemukan, strategi manajemen masalah yang baru yang bisa diimplementasikan di perusahaan kita. Itu yang disebut dengan conglomeration. Jadi kita coba dulu semuanya, kemudian kita ambil yang bagus-bagusnya, kemudian kita, setelah kita combine, kita akan membuat yang namanya satu strategi manajemen khusus yang memang untuk menyelesaikan masalah yang dianggap besar ini, yaitu, strategi manajemen yang baru. Makanya itu disebut sebagai conglomeration, seperti itu. Sip, materinya sudah selesai. Seperti biasa, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di ruang kelas. Terima kasih.